Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Natasha Putri. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Pendidikan Geografi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya telah melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 dengan 5 rekan saya, yaitu Nida Hofiah, Aulia Putri Hidayah, Cynthia Dwi Apriyani, Dian Amalia, dan Wildan Abiyuroza. PLP1 bertujuan untuk membangun landasan jati diri seorang calon pendidik melalui pengamatan atau observasi secara langsung di sekolah agar mahasiswa siap menjadi calon pendidik yang profesional dan memiliki kompetensi akademik kependidikan yang baik. Saya dan 5 rekan saya melaksanakan PLP1 di SMP Taruna Bakti, tepatnya di Jalan Pekapuran, Kelurahan Juruk, Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Berikut ini merupakan dokumentasi dan hasil kegiatan PLP1 yang berupa observasi dan wawancara dengan Ibu Aina Novera, SPDMM, selaku Kepala Sekolah SMP Taruna Bakti, dan Bapak Erwin Wiryadin, SPD, selaku Guru Pamong. Di SMP Taruna Bakti, ketika peserta didik mendaftar sekolah, sebelum mereka masuk ada 2 tes, yaitu tes penempatan kelas dan tes kemampuan awal peserta didik, di mana tes ini dilakukan untuk mengetahui gaya belajar mereka, sebab setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti kinestetik, audio, dan visual. Setelah mengetahui gaya belajar mereka, maka setiap anak ditempatkan sesuai dengan gaya belajar mereka, dan hal ini dapat memudahkan pendidik atau seorang guru dalam memberikan pembelajaran dan pembentukan karakter peserta struktur organisasi dan tetap kerja sekolah di SMP Taruna Bakti, yaitu sebagai berikut. Peraturan dan tata tertib sekolah di SMP Taruna Bakti. Ya, karena SMP Taruna Bakti itu kan motonya disiplin dan berprestasi ya. Salah satu moto dari disiplin artinya penegakan pelaksanaan tata tertib itu sendiri. Disiplin dalam bidang berseragam, kerapihan, kemudian mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki memang kita perhatikan di SMP Taruna Bakti. Jadi mungkin untuk orang-orang yang pernah sekolah di Taruna Bakti nggak kaget kalau rambutnya gondrong itu tiba-tiba dipotong dari sekolah, yang kemudian sepatunya harus sesuai dengan aturan ya. Nah, salah satu kalau dulu di SMP Taruna Bakti itu memang siswa dilarang membawa handphone pada saat sebelum masa pandemi ya, itu betul-betul dilarang membawa handphone ke sekolah ya. Nah itu yang paling banyak dilanggar dulu, tapi belakangan ke sini karena handphone itu bukan lagi menjadi alat komunikasi, tapi juga dijadikan sebagai media untuk belajar siswa, apakah itu secara daring ya, jadi itu sudah tidak dilanggar. Tapi yang satu lagi adalah yang betul-betul dilarang adalah membawa kendaraan bermotor. Kenapa itu dilarang oleh sekolah? Karena memang secara usia anak SMP itu belum boleh untuk membawa kendaraan roda 2 khususnya ya. Itu ya, tapi kan kadang-kadang anak SMP itu kan karena mau tahunya sangat besar, ingin mencobanya sangat besar, banyak yang curi-curi ke sekolah bawa motor, dan kalau kedapatan memang kita panggil orang tuanya ya, kita kasih surat peringatan seperti itu. Jadi yang dulu sebelum pandemi, kalau semasa daring kan memang anak dilarang ya membawa dilarang untuk datang ke sekolah, jadi nggak terlalu terlihat betul ya pelanggaran tata tertib. Tapi ketika pembelajaran tatap muka berlangsung, ketika masih berlangsung dulu, itu yang paling banyak dilakukan oleh siswa ya. Kalau masalah kerapihan dan lain-lain sih alhamdulillah untuk SMP Taruna Bakti itu anaknya sudah mulai tertib. Untuk sanksi kita sudah jelas ya, pasti
pertama sekali kalau dia masih 1 kali pelanggaran mungkin hanya kita berikan peringatan. Ya, contoh misalnya rambut gondrong. Ya, rambut gondrong itu kan melanggar tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Untuk laki-laki misalnya tidak boleh hanya bolehnya misalnya 3 cm atau seperti itu ya. Apabila gondrong pertama kita peringatkan. Nah, apabila masih belum juga ya, bisa kita panggil orang tuanya atau kita tindak di tempat. Tindak di tempat itu kita yang memotongkan rambut siswa, seperti itu. Itu contoh-contoh sanksi ya. Kemudian kalau handphone, masalah handphone, kalau ketahuan ya membawa handphone, apalagi menggunakan handphone pada saat jam belajar, itu yang pertama sekali adalah kita panggil orang tua. Ya, kita panggil orang tua, kita berikan surat peringatan. Ya, kemudian mereka harus kemudian yang kedua kali, apabila melanggar kedua kali, panggil orang tua, kemudian harus menghafal surat-surat ayat-ayat Al-Quran. 3 kali masih melanggar lagi, handphone kita sita. Seperti itu. Jadi pemberian sanksi nggak langsung sekaligus kita berikan, tapi kita berikan berjenjang. Seperti itu. SMP Taruna Bakti memiliki beberapa ekstrakurikuler, yaitu pramuka, sepak bola, rohis, web design, pencak silat, seni musik, basket, seni lukis, PMR, fotografi, paskibra, futsal, dan marawis. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Kalau acara seremonial seperti upacara bendera, biasanya kan kalau pada saat tatap muka kita setiap hari Senin pagi melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih ya. Kemudian pada hari Sabtu penurunan. Nah, semasa pandemi ini memang kalau seremonial seperti itu tidak terlaksana. Tapi untuk acara seremonial peringatan hari besar, apakah itu hari besar nasional atau hari besar keagamaan, kita masih peringati secara daring. Ya, bentuknya bagaimana? Contoh memperingati upacara 17 Agustus mungkin upacaranya adalah dilakukan secara online. Dan juga untuk memperingati atau meningkatkan rasa nasionalis, kita juga lakukan lomba-lomba antar siswa antar kelas ya. Tapi lombanya yang dapat dilakukan secara daring. Seperti itu ya, contoh misalnya lomba solo vokal tapi lagunya adalah lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu nasional, seperti itu. Kemudian contohnya lomba baca puisi. Jadi tetap walaupun kondisi pandemi, walaupun anak tidak datang ke sekolah, acara-acara seremonial baik itu nasional atau keagamaan tetap kita lakukan secara daring. Yang jelas sesuai dengan visi misi SMP Taruna Bakti, kan visi misi SMP Taruna Bakti itu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berbudi luhur, berlandaskan iman dan takwa. Jelas pembentukan mental dengan keagamaan itu kunci paling utama ya untuk bisa anak terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk ya. Makanya setiap hari kita adakan pembinaan mental tersebut sesuai dengan agama atau kepercayaan siswa kita ya, karena di sini yang dominasi adalah Islam ya, sesuai dengan agama Islam itu tadi tadarus, kemudian sholat duha, kemudian motivasi. Yang Kristen juga sama, ada sendiri pembinanya gitu yang sesuai dengan agama. Jadi diharapkan mereka memiliki keimanan yang kuat. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi manusia yang bisa manusia yang membentengi dirinya dan bisa jalan di tracknya gitu loh, seperti itu. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMP Taruna Bakti ini seoptimal mungkin dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode dan menggunakan beberapa bantuan dari sosial media ataupun media pembelajaran yang lain, yang mana hal ini berbasis kepada internet
SMP Taruna Bakti memiliki portal belajar yang mana ini memudahkan dalam belajar dan mengajar sebab di portal ini bisa digunakan peserta didik untuk ulangan harian, mengumpulkan tugas, mendapatkan informasi dari sekolah, dan mendapatkan e-modul. Ya, untuk kendala pembelajaran daring ini, selain daripada sinyal, itu ada di gadget. Ya. Banyak ya di antara siswa-siswi kami yang terpaksa menggunakan gadget secara bergantian, baik itu dengan orang tuanya atau dengan anggota keluarga yang lain. Proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring ini hampir sama dengan kegiatan pembelajaran normal. Karena komponen penilaian peserta didik itu berupa tugas harian, sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan peserta didik, dan keaktifan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Memang selama pembelajaran luring atau daring, minat siswa terhadap belajar itu sangat rendah. Guru di sekolah ini biasanya untuk memotivasi siswa dalam belajar memberikan reward dan bercanda gurau dengan peserta didik. Dan tidak lupa dengan pujian-pujian agar peserta didik dapat termotivasi dalam belajar. Sebab peserta didik tidak hanya sekedar butuh nilai atau menyelesaikan tugas saja. Namun peserta didik juga memerlukan motivasi yang bisa membangun semangat mereka untuk belajar lebih giat lagi. Saya akan mengajak teman-teman untuk keliling SMP Taruna Bakti.